Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dina Mariana BR Maha SSTMKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi kebidanan dan program bidan profesi Universitas Bakti Pertiwi Indonesia Jakarta. Video ini melengkapi persyaratan dan pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK PTP dalam bidang pengajaran. Saat ini saya sedang mengampu mata kuliah asuhan kebidanan, kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Mata kuliah ini diberikan pada semester ganjil dengan bobot SKS, 4 SKS, 3 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Untuk mata kuliah ini, saya selalu memberikan informasi terkait topik pembelajaran baik sebelum dan sesudah dilaksanakan pembelajaran, yang mana tersusun dalam bentuk rancangan pembelajaran satu semester atau disebut dengan RPS. RPS ini mencakup beberapa capaian, baik itu capaian mata kuliah maupun capaian lulusan. Untuk capaian lulusan pada mata kuliah ini, yaitu asuhan kebidanan kehamilan persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, terdiri dari 3 capaian, yaitu capaian sikap, keterampilan umum, dan pengetahuan. Apa saja capaian sikap? Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta hak asasi manusia, tata hukum, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikutnya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu capaian keterampilan umum, pertama, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. Yang kedua, berikutnya, mampu mengambil keputusan serta tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Lalu ada capaian pengetahuan, ya, menguasai konsep teori ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinik, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Yang kedua, menguasai konsep umum patofisiologi yang terkait dengan asuhan kebidanan. Berikutnya, menguasai konsep kritis pelayanan komplementer dalam pelayanan kebidanan sesuai dengan evidence kebidanan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, terdiri dari mahasiswa mampu memahami tentang adaptasi, anatomi, dan fisiologi dalam kehamilan. Mahasiswa mampu memahami adaptasi, anatomi, dan fisiologi dalam kelahiran dan persalinan. Mahasiswa mampu memahami tentang mekanisme persalinan. Mahasiswa mampu memahami tentang fisiologi masa nifas. Mahasiswa mampu memahami tentang adaptasi dan fisiologi bayi baru lahir. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan dengan mengedepankan student center learning, di mana pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Para mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencapai dan memperoleh pengetahuan atau kemampuan yang diharapkan, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Ada 4 kegiatan atau metode utama yang akan dilaksanakan pada perkuliahan ini, yaitu pertama, presentasi oleh dosen atau ceramah. Yang kedua, diskusi kelas berbasis kelompok. Yang ketiga, studi kasus lapangan. Lalu yang keempat, penugasan. Metode penilaian pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Pertama, tes tulis, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang kedua, penilaian produk, yaitu berupa penilaian rangkuman materi dan penilaian makalah. Berikutnya, penilaian kinerja, penilaian presentasi dalam diskusi kelas, dan partisipasi dalam perkuliahan. Lalu penilaian sikap, diantaranya penilaian sikap dan perilaku selama
mengikuti kuliah dan taat terhadap aturan. Adapun komponen dan proporsi penilaian ini, mata kuliah ini, yaitu tugas 20%, ujian tengah semester atau UTS 30%, ujian akhir semester atau UAS 40%, dan kehadiran 10%. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu kali ini. Halo semuanya, apa kabar? Baik, Ibu. Alhamdulillah kabar baik, Ibu. Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Kita ketemu lagi pada perkuliahan hari ini, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan, kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran, saya ingin berbagi pantun kepada yang hadir di sini. Silahkan boleh merespon supaya suasananya lebih hidup, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah inti yang mana harus fokus kita belajar. Pergi ke sungai memancing ikan, Cakep. Cakep. ikan kecil, ikan arwana. Cakep. Cakep. Salam sapa saya ucapkan. Cakep. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan lagi ya, saya Dina Mariana BR Maha SST MKes. Saya merupakan salah satu dosen pengajar mata kuliah ini, yaitu asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Saat ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga ya, ibu-ibu semuanya, yang mana hari ini kita akan membahas tentang mekanisme persalinan. Di mana pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah mempelajari atau membahas tentang adaptasi, anatomi, dan fisiologi dalam kelahiran dan persalinan ya. Terus sebelum kita memulai pembelajaran ini, saya seperti biasa mengabsen mahasiswa terlebih dahulu. Ya, saya coba absen ya. Resta Fitrianti, ada ya, Resta Fitrianti ada hadir ya, ada di layar. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Ristian Puspita Sari, hadir ya, Ristian Puspita Sari. Hadir, Ibu. Oke, Hadir, Yin Yin, Ibu. ya terima kasih. Yin Yin, Hadir, Bu. Hadir, Bu. terima kasih. Listiani, Hadir, Ibu. terima kasih. Andini Nurfadila, Hadir, Ibu. terima kasih. Titi, Hadir, Ibu. Krisela, Hadir, Ibu. terima kasih. Krisela, Hadir, Bu. Neng Siti, Hadir, Bu. Luciana, hadir ya, ada di layar, tidak di mute layarnya. Yuli Mailita, Hadir, Ibu. terima kasih. Darni, Hadir, Ibu. Hadir, Bu. terima kasih. Wati Rahmawati, Hadir, Ibu. terima kasih semuanya. Baik, saya sudah absen satu persatu. Kita mulai materi pada hari ini, ya, yaitu saya akan menyampaikan topik selanjutnya, topik pertemuan ketiga kita, yaitu tentang mekanisme persalinan. Saya screen buka layarnya terlebih dahulu. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan, hari ini kita masuk ke jadwal mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, dan bayi baru lahir.
Nah, kita lihat slide berikutnya. Kita akan mempelajari mekanisme persalinan. Ya, mekanisme persalinan. Saya nantinya akan berdiskusi dengan mahasiswa yang hadir pada hari ini terkait topik yang akan saya sampaikan tentunya. Nah, sebelum saya memulai pelajaran ini, saya ingin menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di antaranya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Dan yang kedua, mahasiswa nantinya mampu menjelaskan tentang tahapan persalinan. Nah, sebelum saya melanjutkan slide, saya ingin bertanya atau ingin berdiskusi kepada peserta atau mahasiswa yang hadir pada hari ini untuk menjelaskan apa sih itu persalinan. Silakan siapa yang bisa menjelaskan atau berpartisipasi. Kita diskusi ya, ibu-ibu semuanya. Izin Ibu sedikit menjelaskan menurut pandangan saya. Perkenalkan saya Resta Fitrianti. Baik, Ya, silakan. Ibu menurut pemahaman dari saya mengenai persalinan itu, yaitu pengeluaran hasil konsepsi yang telah cukup bulan dalam kurun waktu 37 sampai 42 minggu Ibu, atau bisa juga diartikan adanya kontraksi secara teratur yang ditandai dengan penipisannya serviks dan adanya kontraksi. Lalu ditandai juga dengan keluarnya hasil konsepsi berupa janin. Seperti itu, Ibu, baik secara normal atau secara tindakan sesar. Iya, luar Terima kasih, biasa. mohon koreksinya bila ada Ya, keliruan. baik. Terima kasih. Luar biasa jawabannya. Ya, betul sekali. Ya, untuk persalinan seperti itu bahwasanya proses pengeluaran dari uterus ke dunia luar. Dan di persalinan itu nanti kita akan jelaskan beberapa macam persalinan. Selanjutnya kita masuk ke slide yang akan saya jelaskan definisi persalinan yang mana saya kutip dari Wicaksastro ya dan kawan-kawan pada tahun 2002 di mana persalinan itu sendiri adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yaitu janin, plasenta ya, ada air ketuban, ada amnion yang mana telah cukup bulan dan dapat hidup di luar uterus melalui vagina atau jalan lahir secara spontan. Nah, tentunya ada beberapa macam ya, beberapa jenis daripada persalinan itu. Kita lihat bersama slide selanjutnya. Nah, ada dua macam ibu-ibu semuanya. Ya, di sini ada persalinan normal dan persalinan tindakan. Sekali lagi saya ingin minta partisipasi ibu-ibu dalam pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menjelaskan tentang persalinan normal? Baik, Ibu. Coba izin menjawab ya, Ibu. Ya, silahkan Ristiani Puspita. Terima kasih, silahkan. Persalinan normal adalah proses keluarnya bayi melalui jalan lahir atau vagina setelah kehamilan cukup bulan, yaitu 37 sampai 42 minggu aterem tanpa komplikasi yang berarti pada ibu dan janinnya. Jadi lahiran secara normal tanpa ada bantuan alat apapun sih, Bu. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Makasih. atas partisipasi untuk menjelaskan persalinan normal. Nah, satu lagi, persalinan tindakan. Siapa yang ingin berpartisipasi menjelaskan? Baik, Ibu, saya Yukin akan mencoba sedikit memberikan penjelasan tentang persalinan normal. Jadi persalinan dari lahir ibu melalui jalan lahir atau jalan yang lainnya yang dibantu oleh tenaga medis dengan tindakan tertentu. Misalnya yaitu dengan penggunaan vakum, forceps, atau secara operasi sesar, atau juga dengan menggunakan obat-obatan. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Semuanya sudah betul ya. Sudah menjawab dengan lengkap dan sejelas-jelasnya.
kita lihat di slide berikutnya, saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai jenis persalinan, definisi dari persalinan normal dan persalinan tindakan. Baik, kita kembali ke layar. Persalinan normal yaitu suatu proses pengeluaran hasil konsepsi dari uterus melalui jalan lahir ke dunia luar tanpa intervensi ya. Jadi tanpa intervensi seperti yang dijelaskan oleh Bu Rustiani tadi, bahwasanya dengan dengan kekuatan ibu lahir spontan melalui jalan lahir yaitu vagina. Nah, jadi tanpa melakukan tindakan apapun. Nah, sedangkan persalinan tindakan itu sendiri adalah persalinan pengeluaran hasil konsepsi dari uterus melalui jalan lahir ke dunia luar dengan intervensi. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Yinin, ya boleh dengan kalau pengeluaran tetap dari pervaginam, dia dilakukan biasanya dengan induksi persalinan, akselerasi, atau misalnya pada saat kala dua proses persalinannya dilakukan dengan ekstraksi vakum ataupun forceps ekstraksi seperti itu. Dan kalau lahir dengan melalui abdomen, persalinan dilakukan dengan tindakan cesaria. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya. Nah, sekarang kita eh, masuki materi faktor yang mempengaruhi persalinan. Ya, ada sex, changer, power, psyche, position, penolong, dan pendamping persalinan. Peses itu sendiri adalah jalan lahir, ya, adanya jalan lahir, lalu ada changer, yaitu yang melewati jalan lahir tentunya. Apa itu? Ada janin, ada plasenta, ya, ada tali pusat dan yang mengikuti. Lalu ada power. Power itu adalah kekuatan ibu untuk mengeluarkan janinnya, mengedan. Nah, ini dilakukan pada saat ada kontraksi rahim tentunya. Dan dibutuhkan tenaga ibu yang kuat ya, karena ini adalah fase pengeluaran janin. Lalu ada psyche, ya psikis, di mana tentunya kita menginginkan kondisi ibu masih dalam kondisi aman, tenang ya, karena kondisi psikologis ibu selama persalinan harus baik ya, tidak merasa cemas dan siap mental dalam menghadapi persalinannya. Lalu ada position ya, ini ya, posisi janin pada saat dilahirkan. Nah, kalau kita seperti kita saya jelaskan tadi, ada persalinan normal tentunya dengan posisi janinnya adalah letak belakang kepala, sehingga janin bisa lahir dengan normal. Tapi apabila posisi janin di luar dari letak belakang kepala, misalnya letak muka, dahi, dan lain sebagainya, itu biasanya persalinan dalam kondisi patologi dan persalinan dilakukan dengan tindakan. Lalu ada penolong. Penolong dalam hal ini yang dimaksud adalah bidan atau tenaga medis yang lainnya. Dan pendamping persalinan, misalnya ada suami, keluarga, ya seperti itu. Nah, kita lihat kembali tahapan persalinan itu ada 4 tahap ya, Ibu sekalian. Ada 4 tahap atau 4 kala. Kala 1 di mana pembukaan serviks itu 0 sampai dengan 10 cm. Ya, kala 1 ini dibagi menjadi 2 fase lagi. Ada fase laten, ada fase aktif. Ya, fase laten itu di mana pembukaan serviks di bawah 4 cm. Jika sudah memasuki 4 cm sampai dengan 10 cm disebut dengan fase aktif. Nah, pada saat itulah nanti Bu Bidan melakukan penilaian observasi ya, masuk ke dalam penilaian partograf sebagai alat atau instrumen penilaian pada persalinan normal maupun patologi. Ketika normal dapat dilihat dari partograf. Dan pada saat ibu melakukan observasi di luar dari garis ataupun ketentuan yang ada, berarti harus melakukan intervensi ataupun tindakan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ibu-ibu sekalian. Lalu ada kala 2. Kala 2 itu adalah kala pengeluaran. Yang disebut dengan kala pengeluaran di sini adalah kala pengeluaran janin. Nah, pada saat ini dibutuhkan tenaga ibu yang superpower luar biasa sehingga dapat mengedan dengan baik untuk mengeluarkan janinnya. Lalu ada kala 3,
Ya, kala 3 itu kala pengeluaran uri atau pengeluaran plasenta. Nah, pada saat kala 3 ini dibutuhkan waktu kurang dari 30 menit untuk dikatakan eh, proses terjadinya persalinan normal. Apabila lebih dari 30 menit, berarti ada yang harus dilakukan oleh penolong nantinya. Ya, jadi tidak normal lagi kalau sudah lebih 30 menit. Nanti patologinya pasti akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Lalu ada kala 4. Kala 4 ini adalah kala observasi 2 jam postpartum, di mana maksudnya kala kita melakukan observasi dari janin lahir sampai dengan 2 jam setelah kelahiran bayi tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada video sebetulnya, tapi karena videonya eh, agak sedikit skip ketika saya coba tadi untuk tampilkan, nanti saya akan kirim di grup kelas ini sehingga bisa dipelajari, dilihat tayangannya, dan itu nanti bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini dari materi yang sudah saya jelaskan, ada kasus yang saya tuliskan. Jadi saya menginginkan atau berharap yang hadir pada hari ini membaca kasus ini secara seksama dan nanti akan kita mintakan salah satu peserta yang hadir untuk membacakan dan sekaligus menjawab pertanyaan yang ada. Nah, boleh ya jika memang ada koreksi dari teman-teman yang lain, boleh ditambahkan atau boleh dijelaskan apa namanya maksud daripada yang disampaikan oleh temannya. Baik, silakan siapa yang coba untuk membacakan kasus ini? Izin saya, Ibu. Oke, silakan, Neng Siti. Kasus 1, seorang perempuan datang ke BPM umur 23 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, dengan keluhan mulas masih jarang, hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, detak jantung janin 144 kali per menit, kontraksi 2 kali 10 menit, kekuatan 45 detik. Pemeriksaan dalam, porsio lunak, pembukaan serviks 3 cm, selaput ketuban utuh, kepala host 3. Apakah asesmen kasus di atas? Mau dikoreksi kalau salah ya, Bu ya. Ya, silakan. G1P0A0, infartu kala 1 fase laten, janin tunggal intrauterin. Seperti itu mungkin, Bu. Terima kasih, Neng Sama-sama, Ibu. Siti. Apakah ada koreksi dari teman-teman terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan kembali daripada kasus ini? Ada koreksi dari teman-teman? Mungkin untuk janinnya kali ya Bu ya, tambahannya. Ya, seperti Janin, apa? janin hidup tunggal, intrauterin, presentasi kepala. Mungkin itu kali ya Oke, Bu, untuk good. tambahan. Ya, betul. Ada sedikit ya yang memang harus kita tambahkan. Jadi ada memang nomenklaturnya yang harus kita cantumkan untuk asesmen daripada ibu dan janin. Oke, kalau ibunya, asesmen ibunya tadi apakah sudah cukup? Sudah cukup Bu. Ya. Sudah cukup ya. Tadi apakah sudah disebutkan kehamilannya? G1P0A0 hamil 38 minggu, ya persalinan kala 1 fase laten. Itu sih lengkapnya di dalam kasus ini. Kenapa? Karena kondisi kondisi kehamilan harus kita cantumkan, lalu usia kehamilannya juga ya. Lalu kondisi apa pada saat ini? Kondisi dari kasus ini adalah pembukaan 3 cm ya, berarti kala 1 fase laten gitu ya. Jadi nanti untuk kasus-kasus berikutnya supaya para mahasiswa sudah lebih paham ya, sudah bisa membuat suatu asesmen dari kasus yang akan diberikan karena ini adalah kasus
juga nantinya akan ditemukan pada saat uji kompetensi ketika sudah menyelesaikan studinya, seperti itu. Baik, terima kasih semuanya sudah mencoba untuk menjawab luar biasa. Berikutnya, oke, sebetulnya saya tadi ada 2 kasus, tapi karena waktu kita memang sudah eh, tidak banyak lagi, ya. Jadi nanti kita akan membuat kasus-kasus berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Nah, namun saya akan memberikan tugas kepada ibu-ibu yang hadir pada hari ini, ya, pada di kelas ini terkait mata kuliah yang saya sampaikan dan topik materi yang sudah saya jelaskan. Silahkan mahasiswa yang hadir pada hari ini membuat resume atau refleksikan materi yang kita pelajari pada hari ini dengan pemahaman Anda berdasarkan pengalaman yang Anda temukan di lapangan. Kan nantinya tentunya sudah praktek semua ya. Jadi nanti terkait topik hari ini yaitu tentang mekanisme persalinan, ada faktor yang mempengaruhi persalinan, ada tahapan persalinan. Nah, ketika nanti ketemu kasus tersebut di lapangan, silahkan menuliskan apa yang Ibu bisa simpulkan daripada kasus di lapangan tersebut. Seperti itu. Ini nanti tugasnya boleh dikirim ke email saya seperti biasa, alamat emailnya ya dinayogahari@gmail.com. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, Ibu. Untuk penugasannya, batasnya sampai kapan ya, Bu? Maaf. Oh iya, ya. Tugasnya saya berikan 3 hari ya, cukup ya 3 hari. Nanti ibu-ibu semuanya mengumpulkan atau mengirim ke email saya. Jika memang ternyata belum ditemukan kasus yang terkait materi ini, nanti boleh diberikan respon melalui WhatsApp saya seperti itu. Sehingga bisa diberikan kembali waktunya. Saya berharap materi hari ini bisa direfleksikan dan bisa dipahamin sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, sehingga para ibu-ibu, para mahasiswa bisa melanjutkan ke topik berikutnya. Karena topik kita yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya itu berkesinambungan. Apabila materi sebelumnya mahasiswa belum memahami, kita agak sulit untuk melanjutkan materi berikutnya. Seperti itu. Oke, semuanya setuju? Iya, Ibu. Setuju, Ibu. Oke, sip. Baik. Ini saya buka slide selanjutnya. Apa isinya ini ya? Karena udah ada tugas, biasanya sudah selesai sih pertemuannya, tapi apa ya tulisannya? Sebentar, ini kok kayaknya agak sedikit lemot ini laptopnya. Nah, ternyata sudah selesai. Tapi eh, di akhir pertemuan kita saya berikan pantun kembali karena di awal ada pantun ya. Nah, terakhir juga ada pantunnya. Oke, tanah luas tak ada tuannya, Cakep. tombak tajam ditancapkan. Cakep. Atas perhatian dan bantuannya, Cakep. terima kasih saya ucapkan semuanya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, Sama-sama, Ibu. atas Sama, Bu. kerjasamanya. Sama-sama, Ibu. Semoga para mahasiswa semuanya tetap semangat, sehat ya, untuk bisa menyelesaikan studinya sampai dengan pada akhirnya nanti wisuda. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Saya akhiri topik kita ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah menyaksikan video yang saya buat dalam pembelajaran yang saya ampuh.